Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siro. Jadi sebelum videonya saya mulai, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di 2025 ini kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta kebahagiaan, dan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dan tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Saya juga mengucapin Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan kemarin. Mohon maaf terlambat ucapannya karena memang baru mulai buat video lagi di tahun baru ini. Itu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan untuk subscribe channel saya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Kali ini saya akan kembali pasang part modifikasi untuk motor Satria saya. Cuman bukan modifikasi yang kelihatan benar-benar kelihatan, tapi melainkan pemanis. Nah, sebelumnya sudah saya update di short saya beberapa itemnya. Nah, kita akan mulai spill ya, jelas spill. Saya akan describe atau saya akan jelasin satu persatu. Nah, untuk item yang pertama saya mulai random aja ya. Ini kemarin belum sempat saya lihatin di shorts, tapi ini mungkin yang simpel dulu, yaitu ini dia itemnya. Dari ARM atau Arumi, dia ada tulisan Made in Indonesia. Sebentar, nggak fokus, kira-kira disitulah. Nah, itu Made in Indonesia. Dan apa sih ini adalah bracket selang rem buat depan sih, biasanya digunakan buat depan, tapi kalau bisa ada yang mau coba ditempatin di mana atau gunanya buat apa, monggo silahkan. Cuman saya beli ini untuk ngerapiin bagian selang rem depannya, karena kan yang saya punya masih standar. Kemasannya kayak gini, plastiknya agak tebal, dan ini dia itemnya. Warnanya merah seperti aksen merah di motor saya ya. Ini terbuatnya dari aluminium CNC, jadi sudah pasti bagus ya dan rapi pengerjaannya. Nah, posisi Satria kan begini ya, remnya kan di kanan, jadi dia akan kebalik, tapi nggak perlu khawatir karena di bagian belakangnya ini ada kunci L, baut L. Mohon maaf, kok nggak fokus-fokus ya. Nah, baut L. Nah, nanti kita tinggal balik aja, kan bisa kayak gini. Kita tinggal balik kayak gini. Nah, kenapa saya nggak pilih part RCB? Karena jujur saja bracket selang rem depan kepunyaan RCB agak mahal harganya, karena di 300-an. Kemarin nemu yang agak murah tapi warnanya nggak merah, jadi takut saya akan belang-belang kayak stabilizer fognya ya, kayak gitu. Nah, ini item yang pertama, bracket selangnya. Terus item yang kedua, nah ini dari RCB, ini bracket untuk tabung minyak rem belakang. Ini dari RCB. Ini harganya sebetulnya 300-an, cuman saya dapat murah kemarin, kalau nggak salah sekitar 150 kalau nggak salah. Tapi kondisi itemnya baru ya, belum pernah dipakai. Kita coba buka, karena packagingnya seperti ini, kayak biasa RCB selalu rapi dan merah-merah ini. Kebetulan alhamdulillah dapat harga murah. Nah, itemnya kayak gini aja. Dia nanti buat ngiket tabungnya, nanti bisa dikencengin semua ya, pakai baut kunci L. Cuma berdasarkan pengalaman, RCB ini agak rewel di bagian ininya, baut L nya ini, tapi nggak tahu, semoga aja awet. Nanti saya coba pasangin dengan benar. Nah, dapatnya bracketnya sama ada baut L kayak gini. Nanti juga saya coba aturin gimana pasangnya, karena kan kalau yang bawaan tabung RCB nya tipis tuh, jadi saya bisa kaitin di footstep belakang, tapi kalau ini agak tebel, jadi nanti coba saya aturin gimana supaya dia bisa rapi. Nah, ini untuk item yang kedua, bracket dari RCB. Terus item yang ketiga, ini dia. Dia adalah hand grip
atau handspad kalau orang Jawa bilang, atau handspad ya, dari Daytona. Kenapa saya ambil ini? Karena kalau berdasarkan review yang saya baca, kalau RCB itu ada beberapa, kalau nggak salah yang HG66 yang terkenal empuk ya, tapi dia agak karetnya itu lama-kelamaan katanya lengket gitu. Nah, saya nggak tahu apakah item ini juga begitu. Kenapa saya pilih ini? Nggak RCB, alasannya tadi, sama kelihatannya keren aja, namanya Daytona gitu. Berasa kenceng aja. Kita coba buka aja ya. Karena mungkin kalau ada teman-teman yang mau tahu kondisi hand grip motor saya di awal itu kan memang nggak orisinil ya, dari bawaan pemilik sebelumnya nggak orisinil, terus nggak enak, saya ganti dengan orisinil. Harapan saya enak, malah lama kelamaan sakit tuh, sampai ada ngapal kayak begini tuh. Nah, ini bentuknya yang kayak ada diamondnya. Ini yang kiri ya, ada tulisannya Daytona. Terus bagian ininya diamond begini, apa istilahnya, kotak-kotak gini, kayak sarang lebah juga. Nah, ini untuk teksturnya lembut ya, terus empuk juga, tapi kurang tahu kalau nanti dipasang gimana rasanya. Dapatnya itu kanan kiri sama tutupnya untuk dipasangkan di belakangnya, tapi nggak tahu, mungkin saya akan pasang tetap originalnya aja, bandulnya. Nah, kayak gini kira-kira, ada simbol D nya menandakan ini Daytona. Ada yang sejenis kalau nggak salah VND ya, cuman nggak tahu, seneng aja sama namanya Daytona ini gitu. Nah, ini item yang ketiga. Yang ini kok agak longgar. Tuh tadi. Terus item yang keempat yang udah saya update di short juga, ini dia. Lampu stop lamp belakang. Ini modelnya Sharingan atau Sharingan, bacanya gimana? Kalau nggak salah ini punyanya Obito, tokoh yang pakai Sharingan jenis ini ya. Saya takut salah, kalau ada yang ngerti lebih paham, karena kebetulan saya suka Naruto tapi nggak hafal-hafal karena namanya banyak banget. Ini kelihatannya PNP, tinggal dimasukkan aja kayak lampu yang biasa, cuma nanti mungkin saya agak kepikiran gimana caranya arrange supaya ini bisa di tengah, dan ini nanti akan muter ya. Dia ada dua jenis dari sellernya ini, yang tanpa ring ini, atau sellernya nyebutnya neon. Tanpa neon dia cuman muter aja, terus kalau ketika direm kelihatannya ngeflash, kelip-kelip gitu kan. Tapi kalau ini kelihatannya dia tidak ngeflash, tapi nanti ringnya akan nyala. Tapi nggak tahu gimana nanti pas dipasang aja gimana. Ini merah juga, supaya aksen merahnya lebih banyak, tapi semoga nggak norak. Dan untuk item yang terakhir, pemanis yang terakhir, ini juga sudah saya pernah update di shorts, yaitu adalah ini kutikan, atau kalau orang Jawa bilangnya persneleng ya, kutikan gigi ini. Nah, ini dari Anji RT ya, NGRT, Anji RT kan. Ini kenapa saya ganti? Saya pengen nyobain feel-nya untuk GP Shift yang tadinya kalau bawaan Underbone RCB saya kan tetap giginya maju mundur kan. Nah, gini posisinya kalau yang RCB, maju mundur. Nah, nanti ketika dipasang ini dia akan maju, naik ya, berarti ya, naik dulu untuk gigi satunya, terus ke 2 sampai ke 6 nya dia akan mundur. Nanti coba kita akan pasang. Nah, kalau Anji RT ini kalau nggak salah singkatan dari nasi goreng racing team, betul nggak sih?
Coba kalau saya salah mohon dibenerin. Nah ini setahu saya ada dua jenis ya, entah ini yang baru atau ini yang model lama. Kok nggak mau fokus sebentar. Nah ini yang entah ini yang baru atau yang lama. Kalau yang salah satunya itu dia polos ya, dia nggak ada teksturnya atau motif-motifnya kayak gini. Kalau ini ada nih motifnya. Nah di sini bagian sini, terus di sini ada emboss NGRT. Nanti kalau nggak fokus coba pas pemasangan pas siang ya, nanti akan saya lihatkan lagi. Terus di bawahnya ini ada kayak laser NGRT shift GP 150. Ini sebenarnya datangnya sama kayak kemasannya Arumi tadi ya, ada stikernya, tapi setelah saya buka saya lupa naruh ininya, saya kebuang mungkin. Nah ini dia. Jadi ada total 5 item pemanis modifikasi untuk Satria injeksi saya atau untuk si Sasa. Ada 1 shift, terus ada 2 bracket depan belakang, ini hand gripnya, serta lampu stop lamp belakang. Nah itu aja. Oh ya, untuk harganya ya, harganya ini tadi sekitar 200 ribuan untuk shifternya atau untuk kutikannya. Ini untuk bracket depan 30 ribuan. Ini sebetulnya harganya 300-an, tapi saya dapat murah 150 ribu. Terus untuk hand gripnya ini 50 ribuan, sama untuk lampunya ini 90 ribu rupiah. Nah jadi silahkan ditotalkan sendiri kira-kira untuk pemanis ini saya habis berapa gitu. Oke, itu aja review singkatnya. Nanti pas waktu saya pasang mungkin akan saya review singkat lagi. Lanjut ke video pemasangan. Nah yang pertama akan saya pasang adalah bracket selang rem dari Arumi atau disingkat dengan ARM ya. Ini itemnya. Pertama saya akan lepas dengan kunci nomor 8. Akan lebih mudah sebetulnya kalau punya kunci T ya, tapi karena saya nggak ada ya pakai kunci seadanya dulu aja, nggak apa-apa. Lalu dilepaskan, diputar berlawanan arah jarum jam, terus bracket lamanya saya lepas. Ini dibersihkan dulu untuk dudukannya karena sedikit kotor. Dan ini itemnya, untuk dudukannya saya lepas dulu menggunakan kunci L nomor 3 ya. Putar lagi ke kiri. Nah ini saya sukanya item ini, jadi di dudukan bautnya itu agak ada cekung gitu, jadi untuk masukin itu bisa rapet, nggak ada kayak baut keluar gitu. Jadi item ini menurut saya cukup rapih sih pengerjaannya. Hanya saja yang saya khawatirkan itu biasanya kalau warnanya ya, untuk warna anodized itu kadang-kadang kan lama-lama memudar, tapi semoga item ini awet lah. Nah ini saya coba pasang, saya kendorkan lagi salah satu bagian bautnya. Nah ini saya rasa cukup. Lalu kita pasang lagi untuk pengaitnya. Dikencangkan searah dengan jarum jam menggunakan kunci L nomor 3. Lebih mudah pas begini ya, belum kepasang ya. Kalau sudah kepasang kan nanti kepentok sama bannya. Nah ini saya rasa cukup. Yang satunya lagi kencangkan juga. Oke, cukup ya. Nah sekarang tinggal pemasangan ke shock breakernya. Ini saya masih pakai baut orisinalnya ya, jadi nanti semoga kalau ada rezeki baut-bautnya saya ganti dengan yang lebih bagus dan lebih shiny. Amin. Lalu dipasang bautnya, diputar searah jarum jam sambil menyesuaikan ya, di adjust posisi untuk
bracket selang remnya. Kayak gini bisa diturunin sesuai keinginan teman-teman aja. Ini kalau kayak gini saya rasa udah cukup lah. Nah ini sengaja untuk karetnya nggak saya lepas juga, jadi biar nggak terlalu kopong gitu kelihatannya. Saya coba apakah dia ganggu waktu belok. Dah udah cukup sih kayak gini. Nah udah, lalu kencangkan lagi. Oh sebentar, kayaknya enggak, kurang kalau gini. Nah lebih bagus begini. Sip, kencangkan. Pastikan kenceng ya, takutnya lepas karena kan bergetar kan. Nah ini udah jadi. Ini tampilannya agak jauh. Nah seperti itu. Lanjut di item kedua ini saya akan ganti hand gripnya. Ini sudah saya persingkat, saya sudah lepas bandulnya atau jalurnya. Nah ini saya pakai sabun ya buat melepasnya, sabun cair. Nih saya pakai sabun cuci piring. Lalu di sela-selanya ini saya masukkan kayak gini, terus sambil saya puter, jadi biar agak lebih cepat. Nah tuh, tapi mungkin juga karena ini orisinil ya, jadi lebih cepet lah daripada kalau bawaan aftermarket gitu. Saya ambil dulu untuk hand gripnya yang baru dari Daytona gimana bacanya ya. Nah ini saya pakai yang sisi kiri dulu ya, teksturnya empuk, tapi kalau saya rasa kelihatannya kebesaran. Tuh bener kan? Dia agak kebesaran, jadi perlu kayak diganjel ya atau dilapisi gitu. Mungkin saya akan isolasi, nanti saya akan percepat aja setelah diisolasi. Nah ini sudah saya isolasi dengan 5 kali lilitan pakai tape kayak gitu ya, atau isolasi yang hitam itu. Lalu langsung saya coba masukkan sedikit, saya lumasi lagi pakai sabun tadi. Nah ini biar gampang masuk, tapi kelihatannya masih tetap kekecilan ya, nanti coba. Nah ini sudah. Lanjut pemasangan bandul atau jalurnya. Ini untuk jalurnya masih saya pakai orisinalnya ya, karena kan warnanya senada hitam gitu, jadi kelihatan cocok aja kalau saya rasa. Menggunakan obeng biasa. Nah ini puter searah jarum jam, kencengin, takutnya lepas di jalan nanti karena kan itu bergetar ya. Nah kayak gini tampilan setelah diganti dengan hand grip atau hand sweat dari Daytona. Enak genggamannya, berasa empuk, beda kayak orisinalnya kan kelihatan keras gitu, tapi kayaknya masih berasa kekecilan. Nanti coba dibandingkan dengan yang kanan. Nah ini setelah jadi itu yang bagian kiri serta yang bagian kanan. Bener, karena yang di bagian kanan kan ada selongsongnya ya, jadi kayaknya tebel gitu. Ini bagian kanan bagian depannya. Terus karena dia nggak original ya, selongsongnya saya masih pakai yang original, jadi ada bagian yang kelihatan di bagian pangkalnya. Terus di bagian bandulnya sesuaikan ya, jangan sampai seret, jadi kan kita nggak bisa ngegas gitu. Udah cukup enak. Nah ini stop lampnya yang baru udah ada bayonetnya ya, jadi PNP tinggal pasang aja. Dan ini tampilan lampu yang lama sudah saya ganti juga sih, kedip biasa kalau di rem. Oh ya, videonya nanti saya lanjut aja ya, sambung ke video selanjutnya, jadi nggak terlalu lama durasinya. Ini akan saya coba lepas, nanti langsung aja ke tampilan video yang sudah terpasangnya, jadi nggak terlalu lama. Dan ini setelah terpasang, kalau sudah terpasang dia nggak bisa dipasang cover merahnya. Ini kondisinya kalau di rem belakang. Saya coba rem depan, mohon maaf agak goyang-goyang karena nggak bawa stand tadi.
gitu. Dan setelah ini saya tunjukin yang sudah terpasang covernya kayak gini. Ini tampilannya. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dari saya. Yakin, percaya, pikiran, fokus, everything would be better. Dadah, assalamualaikum.